Selamat berjumpa kembali semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Eh, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Dalam kesempatan ini, nanti kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana caranya melakukan editing background pada pas foto. Ya, khususnya bagaimana cara untuk mengganti warna background pada pas foto. Nah, supaya tidak berlama-lama, silakan sekarang disiapkan perangkat laptop atau PC-nya, kemudian dibuka program editing foto Adobe Photoshop-nya ya. Nah, baik, di sini saya sudah membuka satu buah contoh foto ya, pas foto yang akan diedit. Background warna ini diganti dengan background yang bisa berupa warna atau bisa berupa gambar untuk backgroundnya ya. Jadi kita akan langsung mulai bagaimana sih cara untuk mengedit atau mengganti background pada suatu pas foto. Baik, langkah pertama setelah file fotonya dibuka seperti ini, kita lihat dulu pada panel layer ini. Di situ terdapat satu buah background ya, backgroundnya adalah untuk gambar ini. Nah, supaya nanti fotonya ketika diedit itu tidak rusak atau ketika mengalami rusak, ketika mengalami masalah pada editing foto, kita masih punya backupnya, maka layer background ini sebaiknya kita duplikat lebih dahulu ya. Jadi sekarang kita duplikat dengan menekan Ctrl J. Ini ya, Ctrl J. Jadi nanti muncul layer 1 seperti ini. Layer backgroundnya bisa kita unvisible, kita sembunyikan saja, kita matikan tombol unvisible ini ya. Nah, jadi sekarang kita akan bekerja pada layer 1. Ini mungkin bisa juga diganti namanya dengan nama baru. Saya beri nama foto ya. Baru kita akan ganti warna background pada foto ini. Nah, banyak cara, banyak model, banyak metode untuk mengganti warna dari sebuah background foto ya. Cara pertama misalkan kalau mau simple, kalau mau cepat, karena ini kebetulan backgroundnya hanya satu warna, kita bisa gunakan toolbox untuk menyeleksi warna background menggunakan toolbox ini. Magic Wand Tool ya, kita klik saja. Kemudian kita klik pada warna backgroundnya ini yang di luar objek foto. Kita klik, nanti dia akan terseleksi seperti ini. Kalau mau menambah seleksinya seperti ini belum terseleksi ya, kita tinggal klik tombol shift, tahan, lalu kita tambah seleksinya seperti itu. Demikian juga di bawah ini kita tinggal tekan shift lalu diklik sehingga semua warna yang biru itu terseleksi ya. Nah, kalau sudah terseleksi seperti ini, jika sudah dipilih terseleksi, kita tinggal hapus warna ini. Nah, untuk menghapusnya kita bisa gunakan atau sebelum dihapus kita atur dulu tingkat menghapusnya dari menu ini, select lalu pilih modify, select modify ya, kemudian pilih feather atau tekan tombol shift dan F6. Ini untuk mengatur tingkat halus tidaknya ketika kita akan mendelete sebuah objek yang terseleksi. Jadi klik feather, kemudian masukkan nilainya, feather radiusnya berapa pixel. Ini saya beri contoh satu saja ya. Paling kecil biasanya itu 0,2 dan paling tinggi kalau tidak salah 255 ya. Jadi saya pilih satu saja ini, lalu oke, baru kita delete. Nah, maka nanti warna dari background foto kita itu akan terhapus. Hanya hasilnya seperti kita bisa lihat ketika ini di zoom, detail pada bagian rambut ya, pada bagian kepala ini menjadi kurang rapi ya. Itu karena kita menggunakan teknik penghapusan dengan cepat menggunakan ini tadi ya, Magic Wand Tool. Nah, sekarang itu cara pertama ya. Ada cara lain supaya
background warna yang kita hapus itu tidak mengurangi detail foto yang harus tetap kita jaga. Misalnya pada bagian rambut ini warna detailnya harus tetap terjaga ya. Jadi caranya kita akan ulang dari awal. Ini saya hapus dulu layer fotonya. Kita akan mulai dari nol lagi ya. Kita duplikat dulu layer background, lalu backgroundnya kita matikan. Layer satunya saya ubah lagi namanya. Oke. Nah, sekarang kita akan menyeleksi ya. Kalau tadi yang kita seleksi adalah warna background menggunakan toolbox ini, Magic Wand Tool. Sekarang kita akan menyeleksi gambarnya menggunakan toolbox Quick Selection Tool ya, ini. Jadi ini kita gunakan Quick Selection Tool. Kemudian kita akan seleksi fotonya seperti ini. Nah, jadi yang kita seleksi fotonya ya. Sebelum kita seleksi, kita bisa atur dulu ukuran dari apa namanya ini, diameter dari quick selectionnya ya, seperti itu. Jadi ini ukuran diameternya bisa diperkecil seperti ini atau bisa diperbesar begini. Nah, mengatur besar dan kecilnya itu menggunakan tombol di keyboard yang namanya ini, buka kurung siku itu untuk mengecilkan dan tutup kurung siku untuk membesarkan ya, atau buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Itu ada di atas tombol tanda petik 2 di dekat enter, tombol enter itu ada ya. Jadi kita atur dulu ini seberapa kita membutuhkan. Nah, seperti ini misalnya. Kalau sudah pas baru kita seleksi objek fotonya seperti ini. Ya. Nah, jangan ada yang ketinggalan. Lalu kita cek apakah ada yang tertinggal atau kurang atau kelebihan. Nah, mari kita cek seperti ini misalnya. Ini bagian tangannya ini belum terseleksi ya. Maka untuk menambah seleksi kita tinggal klik saja seperti itu. Maka dia akan nambah seleksinya. Nah, ini juga. Nah, kalau kelebihan gimana? Nah, seperti bagian biru di bawah ini ya. Ini kan lebih seleksinya. Nah, untuk mengurangi seleksi, mungkin ininya kita kecilkan dulu. Kemudian untuk mengurangi kita tekan tombol ALT, lalu kita sapukan pointer mouse kita pada warna biru tadi. Oke, itu untuk mengurangi seleksi. Nah, ini juga perlu ditambah, ini yang bagian ini dia kurang seleksi, kita tambah ya. Jadi kita cek dulu bagian mana yang lebih atau yang kurang. Kemudian detailnya kita lihat. Nah, ini sepertinya sudah terseleksi semua ya, tidak ada yang lebih. Nah, kalau sudah terseleksi begini, sekarang kita akan hapus background dan tetap menjaga detail pada bagian yang detailnya harus tetap ada, seperti bagian rambut ini. Bagaimana caranya? Setelah diseleksi tadi, sekarang kita menggunakan menu yang namanya Refine Edge ya. Jadi menu ini ada di menu select, kemudian kita tinggal aktifkan ini. Nah, ini akan muncul menu kotak dialog Refine Edge ya. Kalau di Adobe Photoshop CS6 itu menunya ada di tombol select. Di sini biasanya sudah ada Refine Edge ya, Refine Edge, atau bisa diklik kanan di daerah yang terseleksi ini, tinggal klik kanan saja ini ya. Lalu di sini biasanya ada Refine Edge. Nah, itu kalau CS6. Kebetulan saya sekarang menggunakan Adobe Photoshop yang versi 2019 ya, Creative Cloud atau CC 2019, sehingga menu Refine Edge-nya tidak muncul di sini. Nah, sekarang bagaimana untuk mengaktifkan menu Refine Edge-nya pada CC 2019 atau 2018 atau ke atas. Nah, untuk mengaktifkan kita bisa lakukan dari menu select, kemudian tekan tombol shift, tahan ya. Saya ulangi, tekan tombol select, lalu tekan tombol shift, tahan, kemudian klik menu ini select and max, kita klik. Nanti hasilnya sama, muncul Refine Edge ini. Nah, ya, ketika sudah muncul,
maka nanti kita bisa merapikan detail ini ya, rambutnya ini. Bagaimana? Kita setting dulu menu refine edge ini ya. Jadi yang perlu disetting silakan diperhatikan. Pertama adalah view mode. Ini biasanya saya menggunakan on black seperti ini ya. Kemudian ini dibiarkan saja. Edge detection-nya itu saya buat 1 pixel saja. Ini 1 pixel, ketik saja 1. Lalu adjust edge-nya ini tidak usah diatur, kita biarkan default seperti ini saja, 0 semua ya. Kemudian pada bagian output ini kita tandain decontaminate color, ini kita tandain, kemudian amount-nya kita atur 50%. Nah, yang paling penting saya kira ini pada bagian output to-nya itu kita ubah menjadi, ini kan ada beberapa pilihan ya. Nah, kita ubah menjadi yang new layer with layer mask. Jadi nanti hasilnya dia akan muncul pada sebuah layer baru lagi dengan langsung ada masking layernya. Dipilih yang ini, kemudian yang bagian bawah remember setting ini boleh ditandai kalau kita ingin menggunakan refine edge ini di lain waktu tanpa lagi melakukan setting ulang. Jadi yang digunakan setting yang kita atur sekarang ini ya. Nah, kalau sudah diatur jangan di OK dulu. Ini kita geser sedikit. Sekarang kita akan mengatur ininya, mengatur kerapian dari detail rambut ini ya. Setelah ini di setting, biasanya nanti ini kursor pointer untuk besar kecilnya tadi menggunakan ini ya, menggunakan tombol siku buka atau tutupnya. Yang buka untuk mengecilkan, yang tutupnya untuk membesarkan, diatur dulu. Saya kira gini cukup ya. Lalu sudah kita sapu, kita drag mouse kita, lalu kita sapukan di ini, di bagian tepi rambut yang akan dijaga detailnya. Nah, seperti itu ya, sehingga nanti rambutnya tetap rapi ya, begini. Nah, kita ikuti di tepinya, di luar dari bagian rambutnya, di luar kepalanya itu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti hasilnya dia akan rapi rambutnya. Nah, itu ya. Kalau sudah selesai kita tinggal klik OK. Nah, OK, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ya. Warna backgroundnya hilang, tetapi detail rambutnya ini tetap terjaga. Tuh, ya. Tidak seperti tadi. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita tinggal mengubah warna backgroundnya. Kalau tadi warnanya itu biru, seperti ini ya. Sekarang kita ganti dengan warna lain. Bagaimana caranya? Kita tinggal buat sebuah layer baru saja. Ini layer baru, layer barunya diletakkan di bawah layer yang sudah hilang backgroundnya, ya, di bawah layer foto yang copy ini. Saya ganti saja namanya menjadi background ya. Nah, kemudian kita tinggal ubah mau warna apa. Misalkan di sini kebetulan saya sudah siapkan warna merah ini ya di atas. Jadi saya klik layer background, lalu saya tinggal tekan di keyboard tombol ALT dan backspace. Nah, maka backgroundnya akan menjadi berwarna merah seperti ini. Atau kalian bisa ubah dengan warna yang lain ya. Dan detail rambutnya kita bisa lihat dia tetap terjaga seperti ini ya. Itu cara mengubah warna background pada sebuah pas foto. Nah, kalau sudah selesai seperti ini bisa kita simpan ulang. Bisa kita simpan dulu, kita file save as ya. Kita simpan dulu dalam format yang pertama. Siapa tahu nanti suatu saat kita butuh mengedit lagi, kita ubah format dari filenya itu sebagai PNG ya. Jadi kita akan menyimpan foto ini dalam format PNG, artinya foto tanpa background warna. Oh maaf, kalau mau menyimpan file dalam format PNG ininya harus dimatikan dulu layer warnanya. Jadi kita hanya mengambil fotonya saja, backgroundnya jangan diambil, jangan ditampilkan ya. Nah, setelah tidak ada background seperti ini baru kita
save ulang seperti tadi. Saya ulangi ya, save as. Kemudian ininya kita ubah menjadi PNG. PNG ya. Ini. Nah, namanya boleh diberi nama misalkan pas foto. Ya, kalau sudah tinggal di klik tombol save. Kita akan simpan. Kemudian PNG formatnya kita pilih saja yang paling bawah ya. Sorry. Yang atas saja saya pilih. Large file size supaya nyimpannya agak cepat ya. Jadi ini akan menyimpan dengan cepat, tetapi ukuran filenya dia menjadi besar ya kalau kita pilih yang ini. Kalau kita pilih yang bawah, small file size, ini nanti kalau hasilnya sudah disimpan dia ukuran filenya menjadi kecil, tetapi proses simpannya dia agak lambat, slowest saving ya. Karena saya butuh sekarang agak cepat, jadi saya pilih saja yang large file size. Nanti kalian boleh simpan yang dalam format ini ya, small. Kalau sudah di OK, kita simpan, tunggu sejenak sampai dia berhasil menyelesaikan hasilnya menyimpan. Nah, kemudian nanti kalau sudah, kita bisa simpan kembali file kita ini dengan mengaktifkan apa namanya, layer background ini dengan warna yang baru tadi. Kita simpan sekarang dalam format foto yang sudah jadi ya. Jadi kita harus simpan sekali lagi. Yang tadi sudah selesai kita simpan. Sekarang kita akan menyimpan dalam format yang baru, yaitu file dengan format JPEG ini ya, JPEG. Kita beri nama misalkan nama saja, namanya bebas saja ya. Saya beri nama pas foto 1, formatnya JPEG. Kalau sudah kita save, simpan, tinggal atur JPEG optionnya ini, kualitinya saya buat maksimum 12, lalu format optionnya saya buat baseline atau standar. Kalau sudah oke ya, oke. Nah, nanti hasilnya kita akan punya 2 buah file baru. Saya coba buka ya, file open. Di sini saya akan punya 2 buah file baru. Pertama pas foto, ini yang formatnya PNG. Kita akan buka ya, kita open. Hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi dia menampilkan 1 buah layer, tetapi tanpa background warna. Jadi kita bisa tinggal memberi warna baru di sini ya, pada foto yang sudah kita edit ini. Dan ini dia bisa digeser-geser objeknya. Ini format PNG. Lalu satu lagi yang format jadi tadi, file open kembali, itu adalah pas foto yang sudah ada background barunya ini. Ya, kita tinggal open. Dia akan muncul file baru dalam format JPEG, 1 layer, nama layernya background, hanya 1 layer. Kalau PNG tadi, layernya hanya 1 juga, tetapi nama layernya adalah layer 1, bukan background. Ya, berbeda lagi kalau yang PSD. Ini PSD yang file yang kita edit-edit. Dia